Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Teguh Kunchoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang studi kasus mengenai film The Game Changers dengan topik tentang kewirausahaan, inovasi, dan etika. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai alur ceritanya. Jadi film ini menceritakan tentang Rockstar Games, sebuah developer game ternama di Amerika Serikat. Dia terkenal dengan gamenya seperti Grand Theft Auto atau GTA. Pada film ini dia menceritakan tentang bagaimana proses pembuatan dari Grand Theft Auto San Andreas waktu itu yang sangat populer. Selain pencapaiannya, game GTA ini juga mendapat beberapa kontroversi, di antaranya dia mendapat kedua kali tuntutan. Yang pertama dari Jack Thompson. Ini berkaitan dengan konten kekerasan yang ada di dalam game tersebut. Jadi Jack Thompson mendapatkan sebuah artikel tentang kasus kejahatan di Alabama waktu itu oleh seorang anak berusia 17 tahun bernama Devin Moore. Dia mencuri mobil, kemudian dia juga menghilangkan nyawa dari beberapa petugas kepolisian. Nah, dalam interviewnya, si Devin Moore menyebutkan bahwa hidup itu seperti game, dan diketahui bahwa sebelum melakukan tindakan kejahatannya itu, si Devin Moore merupakan salah satu pemain GTA Vice City aktif. Lalu kontroversi yang kedua yaitu tuntutan terhadap Rockstar Games terkait dengan konten dewasa yang tersebar secara luas. Jadi ada seorang modders ini semacam hacker yang menemukan konten dewasa dalam game GTA San Andreas. Kemudian dia menguploadnya ke YouTube sehingga menyebabkan masalah ini menjadi sangat besar. Masalah ini juga sempat mendapat kecaman dari Hillary Clinton yang menyebutkan bahwa si GTA ini atau si Rockstar ini merenggut masa depan dari banyak remaja di Amerika Serikat. Nah, konten dewasa dalam game ini sebenarnya sudah dilarang oleh si badan pemeringkat rating game untuk segera dihapus. Namun faktanya si Rockstar sendiri tidak menghapusnya, tapi justru hanya menyembunyikannya atau di-hidden saja dalam filenya sehingga tidak bisa dibaca oleh mesin PlayStation, tapi oleh para modders. Nah, dari kasus ini akhirnya si Rockstar mendapatkan kasus hukum lagi. Dia juga sempat ditegur oleh FTC waktu itu. Kemudian dari kasus ini juga akhirnya pemerintah Amerika Serikat membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap hiburan keluarga. Sekarang kita analisis. Analisisnya seperti ini. Nah, mengenai topik kita yaitu kewirausahaan, inovasi, dan etika. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari nilai kewirausahaan dan inovasinya si Rockstar Game atau dalam ini secara khusus si Sam Houser yang diperankan oleh Daniel Radcliffe merupakan seorang usahawan yang sangat inovatif karena dia merupakan salah satu developer game pertama yang berani untuk mengangkat tokoh utama yang berkulit hitam. Jadi kebanyakan masih tokoh utamanya berkulit putih waktu itu. Nah, dia merupakan salah satu inovator yang berani membuat gebrakan seperti itu. Kemudian dia juga merupakan seorang inovator game yang idealis. Jadi dia dengan game GTA itu ingin sekali membuat yang sangat realistis atau serealistis mungkin. Nah, ini dari sisi inovasinya. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa Rockstar ini sepertinya masih kurang aware dengan etika dan norma-norma yang berlaku dalam bisnisnya. Jadi dia masih terkesan kurang aware dengan etika dan tanggung jawab kepada para stakeholdernya. Rockstar kurang aware dengan apa sih dampak-dampak yang mungkin muncul dari game yang mereka produksi, terutama terhadap konsumen dan masyarakat umum secara luas. Nah, bahkan pada pembuatan game GTA San Andreas ketika si Sam Houser ingin memasukkan adegan dewasa, tetapi badan pemeringkat rating gamenya kemudian melarang tersebut, si Sam Houser dan Rockstar ini justru tidak menghapusnya, tapi dia hanya menghindarinya saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya si Rockstar ini masih kurang aware dengan perlindungan terhadap konsumen dan juga dengan regulasi terkait badan pemeringkat rating game tersebut. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah sebagai seorang wirausahawan kita emang dituntut untuk melakukan inovasi. Nah, tapi inovasi tersebut juga harus sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai inovasi yang kita buat kebablasan istilahnya. Kita harus memperhitungkan dampak dari inovasi yang kita buat terhadap para stakeholder kita, karena nantinya para stakeholder ini yang akan menentukan keberlangsungan dari usaha kita.